Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله، فإنه من اتقى وقاه، ومن توكل عليه كفاه. فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali melalui khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan dan mengajak diri khatib dan hadirin sekalian, marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin dengan penuh keikhlasan untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan apapun perintah-perintahnya, baik perintah yang bersifat anjuran atau sunnah,
maupun perintah-perintah yang bersifat wajib. Begitu juga marilah kita selalu berusaha untuk meninggalkan apapun larangan-larangan Allah dan kemaksiatan kepadanya, baik kemaksiatan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan janjinya kepada kita semua dengan memberikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, bukan hanya di dunia yang sementara ini, tetapi lebih lagi dalam kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu terus berjalan dan kita pada saat ini telah memasuki tahun baru 2022. Tentu seorang muslim dia selalu penting untuk melakukan evaluasi dan menilai terhadap amalan-amalannya selama ini. Dan kita perlu untuk selalu mengingat peran kita dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kita sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan dunia ini dalam bangkai ubudiyah kepadanya, dalam bingkai taat, tunduk dan ibadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta kita. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Oleh karena itulah selalu mengingat dan meletakkan peran kita dan tugas kita di dalam pandangan dan pikiran kita akan menjadikan kita sebagai seseorang yang akan mampu melalui setiap ujian-ujian kita di muka bumi ini dengan benar. Dalam pada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sebuah modal yang luar biasa, yaitu modal waktu dan usia. Waktu merupakan bagian utama dari perjalanan hidup kita di dalam menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang telah Allah berikan kepada kita tidak diketahui kapan akan berakhir, tetapi kita sangat yakin setiap detik waktu yang telah terlewat di dalam kehidupan kita tidak akan mungkin pernah bisa diulang dan kembali lagi. Oleh karena itulah, memaksimalkan setiap detik waktu dalam kehidupan adalah sebuah tugas yang patut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap detik dari kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang ditimbulkan dalam detik-detik itu akan dibalas dengan kebaikan yang besar. Dan setiap kemaksiatan dan penyelewengan terhadap agama Allah dalam setiap detik-detik yang kita diberikan, maka juga akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang orang-orang yang merugi karena tidak mampu untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah surat yang sangat agung, yang bahkan dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan sebuah hujjah kepada seluruh makhluknya kecuali surat ini, maka cukuplah surat itu sebagai hujjah atas mereka. Surat tersebut adalah surat Al-Asr, yang artinya adalah masa. Surat Al-Asr merupakan surat yang ke-13 dalam urutan penurunannya, sehingga merupakan salah satu dari surat Makkiyah yang awal-awal diturunkan kepada kaum muslimin di awal dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat ini telah bersumpah dengan waktu. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan salah satu makhluknya, maka diketahui bahwa makhluk itu memiliki sebuah keistimewaan dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang seperti itulah, waktu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada setiap makhluknya untuk dimanfaatkan nikmat tersebut dalam kebaikan, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat kedua dari surat tersebut,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat taukid, dengan kalimat penguatan bahwa sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kerugian akan didapati oleh seluruh manusia tanpa terkecuali apabila ia tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang terakhir dalam surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 poin yang patut setiap seorang muslim untuk memperhatikannya, mengamalkannya, dan selalu meletakkannya di dalam mata dan pikirannya sehingga ia tidak terlupa sampai pada akhirnya waktu yang Allah berikan sebagai tempat Allah bersumpah akan habis dari orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang selalu beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat atau menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat atau saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Poin pertama untuk supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan merupakan dasar dari setiap kebaikan. Seorang yang berbuat baik dengan dilandasi dengan keimanan, maka setiap kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Tetapi apabila seorang manusia tidak beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka betapapun ia berbuat kebaikan, betapapun kebaikan selalu menyertai dalam diri dan kehidupannya, tetapi kebaikan itu tidak akan pernah mendapatkan balasan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal itu dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya apa yang Allah tegaskan di dalam surat Ibrahim, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, maka amal-amal kebaikan mereka bagaikan debu yang ditiup dengan angin yang sangat keras pada hari yang badai. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka akan sia-sia bagaikan debu yang berterbangan tanpa makna. Hal itu karena yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan balasan kebaikan di dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan memberikan balasan tersebut kepada orang-orang yang tidak mengakui eksistensi dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah keimanan menjadi jaminan kebaikan diri kita dunia dan akhirat. Dan karena itulah kita selalu dipesankan jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syarat yang kedua supaya seorang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat adalah melakukan amal soleh. Amal soleh adalah salah satu ladang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan wasilah kita untuk mendapatkan balasan-balasan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Orang-orang yang berbuat baik dari laki-laki dan perempuan dan sementara ia beriman, maka sungguh kami akan memberikannya kepada kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami akan memberikan balasan kebaikannya di akhirat kelak. Oleh karena itulah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan setiap hidup kita, setiap detik-detik dari masa yang Allah berikan kepada kita, setiap gerakan yang kita timbulkan dan setiap diam yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikat amal ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah mahdhah, yaitu hanya salat, zakat, puasa dan lain sebagainya saja. Tetapi hakikatnya seorang muslim sudah sepatutnya untuk memaksimalkan setiap potensi dirinya di dalam beribadah. Kehidupan kita pada umumnya berlangsung pada amal-amal yang tidak beribadah, seperti dalam pekerjaan, makan, minum, dan dalam aktivitas kita sehari-hari yang hakikatnya bukan ibadah.
Tetapi apabila seorang muslim mampu meniatkan setiap amalnya tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, makannya untuk Allah, tidurnya untuk Allah, setiap gerakannya untuk Allah, setiap pekerjaannya untuk Allah, maka semua itu akan menjadi sebuah ladang kebaikan dan ladang ibadah yang sangat besar pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah dalam diri kita, setiap kali kita melakukan sebuah amal apapun yang merupakan amal-amal keseharian kita, untuk meniatkan, kita sisipkan dengan niat-niat yang baik, niat-niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang akan menjadi beruntung apabila ia menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Saling menasehati merupakan salah satu kondisi penting dalam Islam dan merupakan salah satu ciri kekhasan, dan darinya lah umat ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Sungguh kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di dalam umat-umat ini, yaitu kalian melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, serta kalian beriman kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya nasihat di dalam agama kita. Beliau menegaskan ad-dinun nasihah. Agama itu hakikatnya adalah nasihat. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, memberikan nasihat dan menerima nasihat adalah sebuah ciri dari seorang muslim yang beruntung. Tentu kita sebagai seorang muslim, dalam kehidupan kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik sesuai yang Allah inginkan. Maka dengannya kita memerlukan adanya motivasi, ada penyemangat dari yang lain, adanya nasihat dari yang lain, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2022 ini dan waktu-waktu yang Allah masih sisakan di dalam hidup kita menjadi waktu yang berkah, menjadi waktu yang kita dapat isi dalam ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita menjadi hati yang penuh dengan sinar dan cahaya, menjadi sebuah hati yang membawa kepada kebaikan, bukan menjadi hati yang selalu membawa kepada keburukan. Mudah-mudahan setiap langkah kita, gerak-gerik kita adalah sesuai dengan keinginan Allah, menjauhi setiap larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang dijauhkan dari kerusakan akhir zaman dan orang-orang yang ada di akhir zaman ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia selalu kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu beramal saleh, dan orang-orang yang selalu saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mutafarridu bi sultanih, al-mutafaddilu alaina bi alaihi wa in'amih. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال تعالى آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وأزواج النبي أمهات المؤمنين، وأهل بيته الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والزنادقة والظالمين والمنافقين. عليك بأعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.